The master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Saya ada di luar, Anda suruh saya masuk ke istana raja tuh. Pak, itu siapa yang tadi usulin saya masuk kabinet, masuk segala macam. Kan bagaimana otakmu itu, Pak? Justru saya ada di sini karena saya nggak mau diatur-atur oleh bajingan tolol yang nggak punya perspektif itu. Kalau ditanya, Rocky Gerung masuk kabinet, diusulin Menteri Pendidikan, Menteri Lingkungan, gue mau jadi jaksa agung gitu ya Pak, tangkap semua. Kan itu intinya, kita mesti cari peralatan dari luar untuk membongkar istana raja. Itu jalan pikirannya tuh. Saya kenal Pak Rocky, ya bukan dari ILC, tapi ketika saya mahasiswa semester 5 di Ledalero, saya membaca satu buku yang berjudul Kembalinya Politik, yang kata pengantarnya diberikan oleh Pak Rocky. Dan di dalam buku itu Pak Rocky membicarakan konsep subjek dari Zizek. Bahwa sekarang ini subjek itu sudah mati. Subjek yang memberontak, subjek yang melawan itu sudah mati karena sudah dibekuk oleh neoliberalisme. Tugas kita sekarang adalah membangkitkan kembali subjek itu. Dan di dalam satu bagian, Pak Rocky mengatakan begini. Pak Rocky mengutip Alan Badiou yang mengatakan bahwa perjuangan keadilan sosial itu tidak bisa partikularisme melawan universalisme. Harus universalisme melawan universalisme. Nah menurut saya letak persoalan kita hari ini di situ. Tadi kita bicara tentang kemarahan. Tapi percuma kemarahan kalau itu adalah partikularitas. Kemarahan itu harus membentuk suatu universalitas sehingga universalisme itu bisa melawan universalisme. Persoalan kita sekarang itu adalah kita melawan dan melawan, tapi perlawanan itu sifatnya partikular. Walhi melawan sendiri, organisasi-organisasi keadilan sosial yang lain melawan sendiri. Tidak ada satu kerangka yang bisa menghubungkan semuanya. Kita tidak bisa melawan neoliberalisme yang bergerak di belakang seluruh kebijakan politik hari ini, yang semuanya adalah universalitas, universalisme. Kita sulit melawan itu. Itu persoalan pertama. Saya ingin beri satu soal yang radikal itu Pak Rocky. Dan saya harap Pak Rocky bisa memberikan satu jawaban yang konkret. Bagaimana subjek itu bisa dihidupkan kembali saat ini di bawah kuasa neoliberalisme. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua Pak Rocky. Pernah di forum ini, saya menjadi seorang pembicara pada hari Kartini kemarin. Dan saya mengangkat kasus di Besipae, di mana sejumlah perempuan yang melanjangkan dada mereka, menelanjangkan diri mereka untuk melawan korporasi. Di dalamnya ada aparat pemerintah termasuk gubernur Victor Laiskodat waktu itu. Dan waktu itu ada anggota DPR yang hadir dan saya berani katakan begini. Seharusnya DPR malu karena sebetulnya perlawanan itu harus bisa diantisipasi di ruang parlemen DPR. Itu bukan tugas masyarakat untuk melawan. Kalau perlawanan itu diambil oleh ibu-ibu, orang sederhana di Besipae dengan secara radikal menelanjangkan tubuh mereka, itu berarti DPR gagal. DPR harus refleksi itu. Semua bentuk perjuangan masyarakat sekarang melawan ketidakadilan ekologis, ketidakadilan sosial, itu sebetulnya adalah lambang kegagalan DPR. Artinya ada kebusukan di DPR yang memungkinkan kebijakan yang tidak adil itu lolos ke masyarakat. DPR gagal, DPR busuk. Maka pertanyaan saya yang kedua Pak Rocky, apakah Pak Rocky setuju jika DPR ini sebaiknya dibubarkan saja karena tidak berguna? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ter. Saya berpikir gini, Pak Rocky datang ini bukan untuk kita marah ya. Karena salah satu ciri orang dungu itu cepat marah. Tapi Pak Rocky hadir untuk memantik pikiran kita agar berani berpikir sendiri. Termasuk bagaimana menjawab kondisi kita di NTT saat ini. Artinya luka ada di kita dan baik kalau kita mulai sembuhkan luka kita ketimbang harus tunggu pemerintah gitu. Saya sepakat dengan Pak Edu tadi. Yang menjadi pertanyaan FISIP Unwira apa yang dibuat untuk lingkungan ini? Yang menjadi pertanyaan apa yang harus kita buat untuk mata air di seluruh NTT? Saya pikir itu poinnya. Pak Rocky bukan datang untuk buat kita demo, itu bodoh sekali menurut saya. Pertanyaannya Kak. Ya, Pak Rocky hari ini Gereja Sejagat merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Dan saya berpikir Paus Fransiskus menekankan itu bagaimana komunikasi yang memanusiakan.
Jadi pertanyaan saya, oke, ada buruknya pemerintah. Tapi kira-kira apa sumbangan pikiran Pak Rocky untuk kondisi yang ada? Semisal ada sebuah lembaga yang dibentuk dan lain-lain, atau saya pikir tidak perlu malu untuk mengambil bagian dalam satu sistem untuk sebuah kebutuhan bersama begitu. Terima kasih Pak Rocky karena sudah menghancurkan politisi yang dungu. Terima kasih dan mari kita bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Gusti. Silakan Pak Ter. Terima kasih untuk pencerahan hari ini dari Bang Rocky, dari Bang Edu, juga Bang Dedos, dan Abang dari Walhi, saya lupa namanya, minta maaf. Kegiatan hari ini memantik kami sebagai pendidik bahwa ternyata tanggung jawab menjadi guru, dosen ini kan guru juga ya, menjadi guru di NTT itu cukup besar ya, karena kita harus menghasilkan mereka-mereka yang cerdas secara akademik, kemudian mereka juga yang cerdas secara karakter. Dalam arti apa yang dipelajari hari ini, nanti besok lusa itu bisa diterapkan saat mereka benar-benar hidup di masyarakat luas ya. Saya ingin minta saran dari Bang Rocky, dari Bang Edu, dan juga abang-abang lainnya, bagaimana caranya supaya adik-adik kita, anak-anak kita ini, mereka itu jangan menjadi pendemo hari ini, kemudian besok lusa menjadi koruptor. Jadi mereka yang memprotes aturan, kemudian saat mereka berkuasa, lalu mereka menjadi orang yang membengkokkan peraturan dan melanggar peraturan itu sendiri. Kira-kira selain menyarankan mereka untuk membuka wawasan mereka, bagaimana caranya supaya mereka bisa menjaga karakter dan idealisme mereka saat berada di lingkungan dunia yang sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Immanuel Tampani, saya asli dari Timor Tengah Selatan, dari Soe. Dan saya juga salah satu korban masyarakat adat di Pubabu. Terus terang, saya mau sampaikan kepada kita dan menyampaikan kepada semua kita masyarakat adat bahwa hari ini negara tidak mengakui masyarakat adat yang ada di NTT. Khususnya kan masyarakat adat di Pubabu, pemerintah mengatakan bahwa masyarakat adat tidak ada. Itu pertama. Namun hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa dari tahun 1927 hutan adat itu dipetakan oleh masyarakat adat sebelum negara hadir. Jadi kami masyarakat adat Pubabu pun juga kami tidak mengakui negara. Karena negara belum ada, masyarakat adat sudah ada. Yang kedua, pemerintah belum ada, masyarakat adat sudah ada. Sehingga kalau negara tidak mengakui kami sebagai masyarakat adat, kami juga tidak mengakui negara sebagai negara kami. Itu yang pertama. Yang kedua, hutan adat kami pun juga dirusak oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan negara. Dan hari ini hutan adat dirubah menjadi hutan lindung. Dan setahu kami kalau hutan lindung itu dirusak pasti ada sanksi pidana. Tapi hari ini oknum-oknum yang berada di dalam dan merusak hutan, negara diam dan tidak melakukan proses hukum terhadap mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman saya dikriminalisasi, bahkan kami sebagai korban kami dikriminalisasi dan dipidana. Dan hari ini kami melihat bahwa hukum di negeri ini dia hanya tajam ke bawah kepada masyarakat jelata. Sedangkan oknum-oknum yang menjadi pejabat, oknum-oknum yang bermodal, hukum tidak pernah menyentuh mereka, Pak. Hari ini yang kita melihat, sehingga hari ini pun juga kami terus terang, tadi saya mengatakan bahwa kami tidak mengakui negara sebagai oknum yang mengatur kami sebagai masyarakat adat. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Bima. Ya, yang dari Sumba tadi, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Trio Putra Dewa, saya asal dari Sumba, dan Bung Rocky dari Manado. Dan kita dipertemukan oleh politik ekologi, tapi dibedakan oleh IKI yang memeratakan sekarang. Pada abad ke-20 ada seorang 3 monster dalam pengajian politik. Karl Marx, Max Weber, dan John Stuart Mill. Itu adalah pengajian tentang politik ini yang kita bahas. Dalam satu kutipan, kalimat itu adalah pembedaan tentang suatu pemikiran politik. Pertanyaannya Bung Rocky, dengan beberapa narasi yang hadir pada saat ini yang disampaikan oleh Bung Rocky dan penegasan buat Bung Rocky, dan ini adalah salah satu penegasan buat Bung Rocky. Sampaikan kepada pusat di saat Bung Rocky ada di podium bersama dengan pemerintahan pusat dan suatu pengamat-pengamat politik, sampaikan apa yang menjadi keluh dan kesah para pemerintah NTT pada saat ini dan masyarakat NTT. Itu permintaan dari saya Bung Rocky. Sekian dan terima kasih. Selamat. Oke, terima kasih Theo dan teman-teman semua. Oke. Kenapa saya ditagih untuk memberi solusi pada banyak betul soal? Kan itu konyol kan. Kan tadi Anda terang ini masalah kami.
Bagaimana solusinya? Saya pergi ke Papua kemarin, saya pergi ke Palu, sama. Tapi bagi saya masalahnya sama, yaitu Anda mau ubah dengan cara apa itu? Seorang perempuan Amerika, berkulit hitam, beragama Muslim, miskin, lesbi. Anda bayangkan, seorang perempuan Amerika beragama Islam di tengah-tengah mayoritas agama Protestan. Dia seorang perempuan di tengah-tengah maskulinitas Amerika. Dia seorang lesbi di tengah-tengah heterogenitas seksual Amerika. Dan dia seorang miskin. Dia bertanya hal yang sama, apa yang mau dia buat supaya dia keluar dari diskriminasi 4 itu. Dia bingung mau tulis apa, mau pikirin apa. Tapi dia punya otak. Lalu dia tulis satu paper pendek yang sampai sekarang jadi acuan LSM dunia. Judulnya begini: The Master's Tool will never dismantle the Master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Saya ada di luar, Anda suruh saya masuk ke istana raja untuk ubah itu. Siapa yang tadi usulin saya masuk kabinet, masuk segala macam? Kan bagaimana otakmu itu, Pak? Justru saya ada di sini karena saya nggak mau diatur-atur oleh bajingan tolol yang nggak punya perspektif itu. Kalau ditanya Rocky Gerung masuk kabinet, diusulin menteri pendidikan, menteri lingkungan, gue mau jadi jaksa agung gitu coba, gue tangkap semua itu. Kan itu intinya, kita mesti cari peralatan dari luar untuk membongkar istana raja. Itu jalan pikirannya tuh. Jadi tadi jangan piecemeal, jangan sepotong-sepotong ajukan itu. Ada radical ideology, ada radical movement, tetapi itu mesti merupakan peralatan di luar istana, di luar kabinet. Jangan minta ajukan ke menteri, dia nggak mungkin lakukan apa yang Anda inginkan. Itu secara struktural kebijakan itu sudah diputuskan jauh sebelum kita berpikir tentang kabinet segala macam itu. Gerakan lingkungan di Amerika pernah jadi frustrasi karena semua ide udah diajukan. Pemerintah negara bagian nggak bergeming itu, nggak peduli maksudnya. Lalu timbul gerakan yang disebut ekoterorisme. Anak-anak muda di situ dengan bimbingan seorang profesor ekologi rame-rame masuk hutan, cari pohon yang potensial dipotong. Dia bawa paku radius itu, dipaku pohonnya. Itu merusak pohon. Tetapi itu adalah tindakan radikal untuk menghentikan gergaji besi, gergaji pohon itu. Pohonnya dipaku, tembus, dipotong kiri kanan nggak kelihatan. Jadi begitu gergaji pohonnya digergaji, gergajinya patah, rugi si kapitalis. Kalau ada yang mentalnya ke jidat si tukang potong, kapok mereka. Itu satu contoh radical break. Peralatan dipakai dari luar. Kemudian tumbuh semua ideologi tentang perlindungan hutan di situ. Juga dari kalangan akademisi itu. Kan itu intinya tuh. Jadi kita kumpulkan semua problem ini sama. Soalnya yaitu pengendalian negara terhadap hak publik, sama aja. Ada oposisi nggak bekerja, ya lakukan dari tadi kita bicara tentang aktivitas masyarakat sipil yang dilembagakan sebagai paralel politik. Ini ada politik resmi dari negara, official politik. Ini adalah politik paralel dari masyarakat sipil yang membayang-bayangi kekuatan itu. Kan kita belajar dari revolusi Prancis, Lech Wałęsa, perestroika, glasnost di Rusia segala macam. Kan itu datang dari kesadaran rakyat untuk menghentikan eksploitasi dari para politisi. Itu aja. Jadi mulailah membangun kekuatan rakyat. Saya mengerti bahwa Anda cari di kabupaten itu ada soal air, di situ ada soal energi yang sebetulnya potensial kelor, tapi mungkin skala ekonominya nggak dapat sehingga nggak mungkin diproduksi menjadi bagian yang secara ekonomi bisa menghidupkan. Jadi semua hal yang kita bicarakan, kita balikkan pada seseorang yang memimpin kita. Ini republik, ada yang memimpin. Ya tagih pada Jokowi. Dalam bentuk apa?
protes radikal. Apa bentuk protes radikalnya? Demonstrasi. Ada cara lain? Ada. Kirim saya proposal itu, saya nego dengan Jokowi. Berapa ratus proposal saya mau dapat di situ. Lalu kalian anggap saya sekedar calok untuk menegosiasikan kepentingan. Saya stupid gitu kan. Kan bukan begitu cara berpikirnya. Saya tahu Jokowi segala macam dia akan sogok. Dia udah sogok mahasiswa. Kasih kartu, apa namanya? Kartu Indonesia Pinter. Buat kesehatan dia kasih kartu apa namanya? BPJS. Buat makan siang gratis nanti jadi kartu kuliner. Semua kartu dia udah kasih. Enggak, yang terakhir ada kartu yang dia nggak mau bagi. Karena dia mau pakai sendiri. Kartu Indonesia Dungu. Jadi sekali lagi, kita ada dalam satu pertemuan dalam upaya untuk membentuk opini publik. Opini publik mesti ada headline, mesti ada punch-nya di situ. Dan itu hanya mungkin terbentuk kalau secara rutin, periodik, opini itu diajukan terus. Kan dasarnya begitu. Batu itu kalau cuma 1-2 kali ditetesin hujan nggak akan berlubang dia. Batu itu dihujani hujan lebat 1 kali, dia juga nggak akan berlubang. Tapi kalau tetesnya rutin, dia juga bolong juga. Jadi saya inginkan kita punya kemampuan intelektual untuk menulis di jurnal, menghasilkan proposal supaya seluruh dunia tahu bahwa ada problem di NTT yang problemnya sama dengan di Kalimantan, sama dengan di Papua segala macam kan. Itu dasarnya kan, apalagi di Papua tuh, yang dieksploitasi habis-habisan untuk food estate gagal semua. Itu dasarnya kan. Anda bayangkan bisa Papua itu ada 37 juta hektar hutan. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2.000 jenis unggas, 20.000 jenis pohon, 4.000 jenis ular. Di kepala saya hafal. Dan ada 500 masyarakat adat. Apakah Jokowi pernah minta izin pada masyarakat adat? Pernah minta izin pada ular, pada kasuari? Di situ. Untuk membuat food estate. Nggak ada dia minta izin. Kenapa? AMDALnya dipindahkan ke pusat. Bukan lagi hak masyarakat. Yang mesti nentuin AMDAL itu masyarakat adat. Tapi nggak ada kan. Jadi Anda tahu percuma Anda bikin proposal untuk diperbaiki secara piecemeal, sepotong-sepotong mulai kementerian. Dirjen ada punya koneksi dengan gubernur, bahkan ngomong di kabinet, nggak ada. Karena ini adalah kepentingan struktural dari akumulasi kapital yang tidak mungkin dihentikan kecuali dengan satu radical break. Itu aja intinya. Ada kesempatan di dunia, ada. Semua kapitalis dunia setiap tahun biasanya berkumpul di Davos di Swiss. Forum yang disebut Economic Forum, World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia. Isinya para kapitalis, pemimpin negara kapitalis, CEO dari perusahaan besar kapitalis. Dari tahun 50 berkumpul di situ mereka untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. Kira-kira 2 tahun lalu, pendirinya Klaus Schwab datang ke publik mengatakan, mulai hari ini saya tidak percaya lagi bahwa kesetaraan dan keadilan bisa dihasilkan melalui growth, melalui pertumbuhan ekonomi, melalui akumulasi. Ini tokoh paling bangsat dari kapitalis akhirnya mengakui bahwa hanya dengan human solidarity dimungkinkan ada perdamaian. Karena akhirnya dia paham bahwa ini eksploitasi planet. Jadi Anda lihat bagaimana sebetulnya orang yang paling kapitalis lebih paham tentang Pancasila daripada Jokowi yang merakyat itu. Dia paham keadilan sosial, paham kemanusiaan yang beradab. Padahal dia dirikan forum itu sebagai tempat koncok-koncok kapitalis. Jadi sekali lagi sebetulnya ada peluang sejarah bagi kita untuk mendiktekan bahwa negara ini didirikan untuk kepentingan keadilan rakyat, keadilan sosial, bukan keadilan kapitalisme. Itu namanya perubahan paradigma. Yang terjadi hari ini di Rempang, di Wadas, NTT, sistem berpikir market ekonomi melimpah ke dalam wilayah adat dan berubah menjadi market society. Itu yang nggak boleh terjadi. Kan Jokowi tanya di Rempang, di IKN, berapa sih harga kalian masyarakat adat kami mau pakai nih? Berapa uang ganti tanah jadi rumah itu? Dia nggak ngerti bahwa komunitas itu tidak memerlukan house, mereka memerlukan home. Dia nggak memerlukan bangunan, dia perlu persahabatan. Ini terjadi di mana-mana. Anda pergi ke
Di sini misalnya, dieksploitasi. Kemarin saya dari Palu, hal yang sama. Ketemu dengan masyarakat Palu. Di tengah kota Palu ada bukit yang di dalamnya ada emas. Dulu punya Rio Tinto, dijual pada Bakri, terus dieksploitasi 800-8.000 hektar. Emasnya cuma diambil begitu, nggak perlu digali jauh-jauh. Tapi di situ ada kuburan nenek moyang, di situ ada sumber air, nggak peduli dasarnya. Jadi di semua soal itu ada masalah yang sama, karena kebutuhan eksploitasi. Jadi Anda lihat bagaimana market ekonomi disperse, masuk infiltrasi itu, trickle down ke dalam sistem kebahagiaan kita. Nah, kepedulian lingkungan adalah mengembalikan oikos itu ke dalam ekologi, bukan ke dalam ekonomi, walaupun kata dasarnya sama, oikos. Jadi sekali lagi, kita mau supaya ada pendalaman ideologis tentang masalah ini. Bukan sekedar tukar tambah, Anda dapat berapa, negara dapat berapa, brokernya dapat berapa. Jadi lagi-lagi, saya percaya bahwa ini adalah pertemuan kita untuk mendalilkan pada negara bahwa tadi kami nggak perlu saudara, kami nggak perlu negara tuh, kami bisa atur sendiri. Tapi Jokowi kemarin kasih janji baru lagi, kami akan naikkan ekonomi tahun ini, ekonomi akan 5,4%. Apa poinnya 5,4% itu? Kalau disparitasnya itu, Gini rasio kita itu memburuk. Kan yang mesti dihitung adalah daya beli, kesenjangan, bukan growth-nya. Jokowi pernah puji ke seluruh dunia dan ditertawain oleh seluruh dunia. Jokowi bilang, hanya di Indonesia ada satu kabupaten yang tumbuhnya 26% growth-nya. Itu Halmahera Utara. Seluruh dunia kagum. Wah, hebat betul, kaya banget dong rakyat itu. Setelah diteliti, bupatinya sendiri bilang, iya kami tumbuh 20%, tapi kalau 4 orang penguasa tambang di situ pergi dari kami minus 20%. Jadi 26% itu disebabkan oleh 4 orang aja. Grossnya dihitung berdasarkan apa yang dihasilkan oleh 4 orang itu, bukan apa yang dihasilkan ekonomi rakyat. Karena dasar berpikirnya begitu kan. Jadi kita ditipu oleh statistik. Jadi sekali lagi, sebelum kemarahan kita berubah menjadi kerusuhan, saya percaya bahwa semua yang kita ajukan tadi adalah protes kita terhadap negara. Tetapi mesti ada yang ditunjuk hidungnya itu, supaya tidak abstrak protes itu. Politik itu hanya disebut politik kalau musuhnya jelas. Tunjuk aja. Joko Widodo. Kenapa Anda takut buat katakan? Ini sistem presidensial yang turun dari atas, perintah dari atas sampai menteri-menteri itu. Ngapain pergi kepada menteri? Itu dasar berpikir itu yang membuat kita gelisah untuk menunjuk seseorang, tapi takut konsekuensinya. Padahal Anda tahu penyelesaian cuma itu, ganti presiden. Jadi kita mau hindari tukar tambah emosi, tukar tambah basa-basi, tukar tambah sopan santun yang justru melemahkan perjuangan kita untuk mencari tools di luar kekuasaan. Jadi ada energi cukup di sini, saya senang bahwa ternyata dari NTT cukup energi untuk menjadikan NTT negara baru. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Apa NTT? Republik NTT, artinya negara tanpa tanding.